Shalom, Tuhan memberkati. Karena ibadah itu merupakan pupuk iman. Dan sesudah dipupuk, tumbuh, ayo kita terapkan iman kita. Biarlah kita semakin dikuatkan melalui proses-proses kehidupan yang kita alami. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan segala apa yang kita doakan, mari kita bersama-sama yakini Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti mengabulkan. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GPI Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Kita mohon bimbingan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bimbing kami, jemaat-Mu yang akan melakukan ibadah online sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami satu persatu jemaat Tuhan, juga para pelayan-Mu Tuhan, baik pelayan pujian maupun pemain musik, Engkau persatukan sehingga menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan Yesus ampuni dosa kami, lindungi kami. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, firman-Mu kiranya mudah dimengerti oleh kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, setelah lindungi Tuhan, bungkus dengan roh kudus-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat sore hari ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Saatnya kita bersyukur, saatnya kita bersama-sama. Kita mau tinggikan, muliakan Dia. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan dengan rasa syukur kita. Haleluya. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan ucap syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.
karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari sembah Dia. Mari kita tinggikan nama-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucap syukur kita. Mari kita bersama-sama serahkan seluruh kehidupan kita. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami bawa hidupku Tuhan. Kami bawa hatiku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, membawa hidup. Syukur Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku sekali lagi kita mau katakan, ku bawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku
Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan rasa penuh ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap Tuhan menikmati segala keajaiban yang Kau telah berikan. Dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini? Pastinya, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya. Berkat yang berlimpah sepanjang hidup.
menikmati berkat yang berlimpah. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Biarlah kita semakin dikuatkan melalui proses-proses kehidupan yang kita alami. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan segala apa yang kita doakan, mari kita bersama-sama yakini Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti mengabulkan. Ku kagumi caramu mencintaiku Tuhan. Haleluya. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kau hadir untuk mengangkat, kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahmu kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat dalam di sebelah langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi Tuhan caramu mencintaiku melalui proses-proses dalam kehidupan kami. Mungkin setiap doa kami belum terjawab. Bukannya Engkau tidak bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, tapi waktu-Mu sungguh indah Tuhan bagi kami. Waktu-Mu adalah yang terbaik buat kehidupan kami Yesus. Di titik terendah pun Tuhan, Kau selalu mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ku kagumi caramu memberikan jalan keluar buat kehidupan kami. Buat setiap permasalahan kehidupanku. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang
Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita menerima pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Kau senantiasa mengingatkan kepada kami agar kami belajar firman-Mu, karena firman-Mu ini merupakan pelita hidup kami, agar kaki kami tidak terantuk pada berbagai macam kesulitan hidup. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Ada satu pelajaran dasar yang kadang dilupakan oleh orang tua. Apalagi zaman modern ini, pelajaran dasar itu jarang kita dengar. Waktu saya sekolah, jadi kira-kira Bapak Ibu seusia saya, ada salah satu mata pelajaran yang dimasukkan dalam nilai rapor. Namanya budi pekerti. Sekarang tidak ada. Apalagi rapor baru, tidak penting. Padahal kalau kita amati betul, yang namanya budi pekerti ini terbawa sampai dia mati. Dan budi pekerti ini lebih hebat daripada pelajaran yang diterima saat ini. Nah, itu dalam pelajaran di sekolah. Sekarang pelajaran gereja. Apa yang paling penting yang kadang-kadang dilupakan oleh gereja ataupun oleh hamba-hamba Tuhan? Pelajarannya yaitu pelajaran iman. Mengapa? Karena biasanya hamba-hamba Tuhan sudah mengerti bahwa setiap orang yang menjadi Kristen, imannya mestinya tumbuh. Itu kata mestinya. Padahal belum tentu. Orang Kristen tahu kalau iman itu hebat. Orang yang punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, dia percaya. Tetapi belum tentu yang ngomong percaya itu bisa melakukan apa kata iman. Maka hari ini mari kita amati, mari kita pelajari. Kita buka Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada orang yang melakukan Taurat dia dikatakan memiliki iman yang kuat, tidak. Melainkan orang yang memiliki iman itu yang dibenarkan oleh Allah. Secara gampang, iman adalah percaya dengan sungguh. Sehingga berani menyerahkan hidupnya pada iman itu tadi. Dan dia berani melakukan apa saja yang dikatakan oleh yang dipercaya ini tadi. Jadi dia berani melakukan apa saja karena dia punya iman. Kalau iman kita terhadap Tuhan, ya kita beriman pada Tuhan. Contoh yang jelas, saat badai, perahu diombang-ambingkan badai, 11 murid mengatakan yang ada di tengah itu hantu. Tapi Petrus mengatakan tidak, itu Tuhan. Lalu Petrus berteriak, Tuhan boleh tidak aku terjun ke laut ini? Dia tidak mikir.
Ya, ini badai. Dia tidak mikir kalau saya terjun ke laut, saya juga harus tenggelam dulu. Dia tidak mikir. Tuhan mengatakan, Petrus terjunlah. Tidak mikir, Petrus terjun. Apa yang terjadi? Dia berjalan di atas air. Pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman yang hebat. Karena apa? Dia percaya dan menyerahkan hidupnya pada Yesus. Lalu Yesus berkata, silakan terjun Petrus. Nah, jadi sebagai orang Kristen yang benar, saya katakan, seorang Kristen yang benar, dia harus berani menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Dan berani melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Atau apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tidak perlu diolah lagi. Ya, tidak perlu. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 20. Dan kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Demikian bunyinya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang Kristen yang tidak menggunakan iman di dalam kehidupannya, Yakobus mengatakan dia bodoh. Bahkan Yakobus mengatakan dia mati, kekristenan yang mati. Kekristenan yang mati diawali dari kekristenan yang bodoh. Kenapa? Supaya Yakobus mengingatkan kalau orang bodoh itu bisa jadi pinter. Bagaimana caranya? Ya belajar. Ya, sebodoh-bodohnya orang kalau mau belajar, ya dia jadi pinter. Dah. Itu rumus yang tidak bisa kita tolak. Asal dia mau belajar, ya dia jadi pinter. Iman yang tadinya kosong, iman yang tadinya tidak ada harganya, begitu kita mau belajar tentang iman itu, begitu kita mau belajar tentang karunia iman ini, maka kita jadi pinter. Tapi kalau sudah bodoh, sudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam keadaan, dia tidak sadar. Akhirnya imannya mati. Nah kalau imannya mati, sehebat apapun juga, ya namanya mati. Tidak ada harganya. Kelihatannya Kristen, tidak ada harganya. Mau kita jadi Kristen seperti itu? Tentunya tidak. Nah, jadi sekali lagi, iman bodoh, sadar, belajar, jadi iman yang pinter. Tetapi iman yang bodoh dan tidak mau belajar, jadi iman yang mati. Alkitab dengan tegas mengatakan, tanpa iman, manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak berkenan. Ya, suatu saat saya dolan tempat teman saya. Lalu karena teman saya ini punya perusahaan, ada penjaga di pintu gerbangnya. Lalu ada orang lain datang. Si penjaga datang kepada bosnya. Bos, ada tamu namanya ini. Aku tidak mau ditemui, suruh pulang aja. Saya tanya, ternyata itu teman saya juga. Satu kelas dulu. Saya tanya, loh kok tidak ditemui? Aku tidak mau dengan itu. Tidak berkenan. Ya, sampai doanya sampai pada Allah. Mungkin dia sudah mencari Allah dengan cara mereka. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Karena apa? Dia tidak punya iman. Jadi jangan sepelekan iman Bapak Ibu. Ya,
jangan sepelekan imam. Banyak orang Kristen tidak sadar sehingga tidak mau belajar tentang iman ini. Padahal dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan-jangan kita masuk di dalam daftar ini. Kita sudah Kristen loh. Kita sudah menjadi warga gereja. Bahkan ada yang menjadi jemaat, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi aktivis gereja, menjadi leader, menjadi singer, menjadi pemain musik, menjadi petugas ini, menjadi petugas itu. Wah, sudah mentereng lah. Tetapi Tuhan mengatakan, sorry ya, aku tidak kenal kamu. Waduh, betapa sengsaranya. Jadi mari kita periksa diri. Bukan masalah kita menjadi aktivis. Syukur-syukur kalau kita bisa menjadi aktivis. Syukur-syukur kalau kita ini bisa menjadi pendeta hamba Tuhan. Syukur-syukur kalau kita ini bisa melakukan penginjilan ke sana kemari. Tapi mari kita periksa diri dulu. Apakah yang kita kerjakan ini berkenan kepada Allah? Allah tidak tanya berapa banyak jemaat yang kamu miliki. Allah tidak tanya berapa kali kamu menjadi leader dalam setahun. Tidak ditanya. Tuhan hanya tanya, punya iman enggak? Kalau saya tanya pada jemaat, hai jemaat, apakah kamu percaya bahwa iman itu hebat? Semua jemaat mengatakan amin. Kalau saya tanya lagi, apakah kamu punya iman? Mereka kata amin. Tapi, apakah kamu pernah menggunakan imanmu? Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar tentang iman. Seperti kata awal tadi, tidak pernah diajari tata krama kok. Tidak pernah diajari budi pekerti kok. Sekarang ditanya tentang budi pekerti, tidak ngerti. Nah, banyak orang Kristen yang melakukan sebagai aktivis gereja, melakukan berbagai macam kegiatan. Tapi kalau Allah mengatakan, sorry, aku tidak kenal kamu. Periksa diri. Lalu mari kita lanjutkan. Bagaimana caranya menumbuhkan iman percaya kita ini? Jadi iman harus tumbuh. Tata krama harus tumbuh. Anak umur 5 tahun dengan anak 10 tahun. Harusnya anak umur 10 tahun sudah mengenal tata krama. Kita belajar firman Tuhan, kita sudah bergereja sekian tahun. Harusnya kita tahu iman kita tumbuh. Lalu bagaimana cara menumbuhkan iman? Roma 10 ayat 17. Jadi iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata yang gampang. Iman tumbuh karena kita mendengar firman Tuhan. Salah satu mendengar firman Tuhan itu di mana? Ya ibadah. Gampang kan? Saya seringkali mendengar beberapa aktivis gereja yang kebetulan ketemu temannya di rumah makan. Lalu dia berkata, aku 3 minggu ini tidak ke gereja kok. Tapi saat aku leader aku datang. Saat aku punya tugas ini aku datang. Saat saya menjadi guru sekolah minggu, saat cerita saya datang. Lah kalau tidak cerita, tidak datang aku.
Lah gitu, imannya mau tumbuh dari mana? Ayat ini mengatakan iman tumbuh itu dari mendengar firman Tuhan. Lah firman Tuhan itu di mana? Firman Tuhan itu ya dalam ibadah. Dalam kegiatan-kegiatan gereja. Makin banyak kegiatan gereja yang kita ikuti, makin banyak firman yang masuk dalam telinga kita. Nah, kalau sudah masuk di telinga kita, ini loh yang namanya pupuk untuk menumbuhkan iman. Jadi jangan buat model sendirilah. Alkitab mengatakan iman timbul dari mendengar. Apa yang didengar? Ya firman Tuhan. Maka Alkitab dengan tegas mengatakan Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan ibadah. Jangan menjauh dari ibadah. Karena ibadah itu merupakan pupuk iman. Dan sesudah dipupuk, tumbuh, ayo kita terapkan iman kita. Telunjuk kita harus berani mengatakan dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus segala permasalahan lenyap. Dalam nama Yesus kekhawatiran hidupku hilang. Ini latihan Bapak Ibu. Dan kalau latihan itu tiap hari dilakukan, akhirnya dia bisa. Kalau sudah bisa, dia tetap melakukan itu, akhirnya jadi ahli. Maka jangan sepelekan iman. Supaya tidak menyepelekan iman, mari kita latih iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini pelajaran dasar kekristenan kami, yaitu pelajaran iman. Bukan hanya dapat kami sebut, bukan hanya kami ngerti kalau kami punya iman, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi kami ingin praktek iman di dalam hidup kami. Karena setiap kami praktek iman, Engkau berkenan dan Engkau hadir. Dan Engkau memberikan keberanian untuk iman kami tumbuh. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, maka mari kita dengarkan pengumuman yang pertama, bahwa di zaman new normal ini, mari kita tetap bijaksana dengan memakai masker di tempat keramaian-keramaian. Yang kedua, Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya, dan selesai ibadah raya ditutup dengan ibadah muda remaja. Hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Hari Jumat itu ada ibadah cabang dan ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Mari Bapak Ibu, ini sudah berjalan 2 kali, hampir 3 kali. Yuk, yang belum datang ke permata, yuk kita datang. Karena iman tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Jangan sepelekan. Ya, mari kita datang. Kita ikut di dalam ibadah permata, kita bangun iman percaya kita. Hari Jumat sekali lagi ada 2 ibadah jam 6 sore, yang satu ibadah cabang perunas, yang satu ibadah permata. Nah, selesai pengumuman, masih satu. Doakan ibadah online biar jalan Bapak Ibu. Doakan agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet. Karena ibadah online ini kita taburkan untuk banyak orang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan lupa di like, lalu di share. Minimal 5 orang. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita.
Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri. Berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang mengajarkan kepada kami iman. Dan iman yang kami satukan menjadi iman yang kuat. Dan iman yang kuat ini kami gunakan untuk mendoakan anak kami, Octavianus Hendrawijaya. Jamahan-Mu Tuhan. Iman kami mengatakan hanya oleh bilur-bilur-Mu anak kami sembuh. Maka saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Biar Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Demikian juga Arin, Engkau telah ambil tumornya yang ada di dada, dan saat ini biar Arin kuat tulang-tulangnya. Ibu Gito, Kau juga jamah kaki-kakinya, supaya kaki-kakinya kuat. Engkau juga jamah Pak Petrus Sutrisno, yang harus tiap kali cuci darah. Berikan keberanian Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami, dan Engkau bekerja dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo. Jamah Tuhan, supaya dia dijamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah mereka, Kau telah berkati mereka. Saat ini kami bersyukur, Kau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Bapak Sriono, sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Kau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu